Siap, gerak. Pada sekarang berapa hormat, gerak, gerak, sudah depan. Doa mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sudah masuk di bulan Agustus tanggal 1. Nah, kita menyanyikan sama-sama lagu Hari Merdeka. Semuanya berdiri dulu. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tepuk tangan buat kita semua. Kita sudah, silakan duduk kembali anak-anak. Alhamdulillah kita sudah semangat setelah kita menyanyikan lagu apa tadi ya? Hari Merdeka. Hari Merdeka itu salah satu lagu nasional, tujuannya untuk menghargai jasa para pahlawan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, masih ingat pelajaran kita yang kemarin kita belajar tentang apa? Coding. Coding kemarin ada berapa cara? 2. Ada cara yang pertama namanya Lak. dan Amlak. Ada yang masih ingat coding itu apa? Sina, oke, apa Sina? Coding adalah proses pengkonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang coding. Coding itu adalah proses mengkonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Nah, pembelajaran coding itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Kemarin caranya yaitu yang pertama plug, yang kedua unplug. Ada yang tahu plug itu apa? Dapat? Plug adalah memanfaatkan perangkat komputer dan perangkat lunak. Benar sekali. Kalau plug itu kita memanfaatkan perangkat komputer dan perangkat lunak. Kalau unplug, Saya kami unplug tanpa menggunakan komputer melalui aktivitas fisik simulasi atau permainan. benar sekali. Jadi bedanya plug dan unplug itu kalau plug memanfaatkan perangkat komputer, kalau unplug tanpa perangkat komputer. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, berharap nanti kalian mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi 4 langkah berpikir komputasional, yaitu ada dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Yang ketiga, kalian dapat membuat contoh sederhana penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya belajar komputasional itu apa, Bu? Nah, belajar komputasional itu punya banyak manfaat ya. Manfaatnya yang pertama adalah membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Yang kedua, nanti kalian dapat membuat keputusan menjadi lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Yang keempat, nanti membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Dan yang kelima adalah membantu beradaptasi dengan teknologi. Nah, ada yang tahu teknologi itu contohnya apa? Yang biasanya mau kamu pakai buat telepon itu namanya apa? Handphone. Kalau kamu latihan TIK, kamu menggunakan apa? Komputer. Jadi itu adalah salah satu contoh teknologi.
Nah, Bunda mau tanya, anak-anak punya HP? Punya. Mungkin HP-nya sendiri atau HP-nya orang tua, semuanya punya ya di rumah? Satu contoh inovasi teknologi, salah satu contoh kecerdasan artifisialnya. Terus, yang kamu ketahui tentang plug dan unplug tadi? Menggunakan komputer. Nah, kalau plug itu menggunakan komputer, kalau unplug tanpa menggunakan komputer. Anak-anak, kalian tahu apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Apa Kak? Ayo. Ya komputer. Oke. Komputasional, apa itu berpikir komputasional? Komputer. Ada yang punya pendapat lain? Ya. Masalah ya Bu. Menyelesaikan masalah gitu. Komputasional tadi ya komputer. Kalau komputer ciptaannya manusia. Kalau manusia ciptaannya siapa? Tuhan atau Allah. Seharusnya yang lebih pintar siapa aja? Manusia. Kalau komputer itu hanya alat, dia tidak punya rasa. Kalau kalian kan punya perasaan, komputer tidak punya perasaan. Tadi kalau Karisa tadi menyebutkan berpikir komputasional adalah berpikir komputer mungkin karena katanya ada komputasional. Nah, kalau Cika tadi menyelesaikan masalah. Nah, jadi pengertian berpikir komputasional tadi gabungan dari punyanya Karisa sama Cika. Berpikir komputasional itu adalah proses menyelesaikan masalah dengan cara sistematis, logis, dan dapat otomatisasi menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Bareng-bareng dibaca. Berpikir komputasional adalah proses menyelesaikan masalah dengan cara sistematis, logis, dan dapat diotomatisasi menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Sebelum kita mulai berpikir komputasional, biar semangat kita esplikin dulu. Siap? Oh, bit ya ada. Bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, tadi kalian kan sudah tepuk bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5. Itu adalah salah satu pola yang akan kita pelajari pada pelajaran berpikir komputasional. Nah, sudah semangat ya? Tadi kita sudah tahu pengertian apa itu berpikir komputasional. Sebelumnya, Bu Erna akan menayangkan sebuah video. Kalian amati videonya. Nanti Bu Erna akan memberikan kalian sebuah lembar tugas namanya LKPD kelompok. Nanti ini dikerjakan berdasarkan hasil pengamatan video. Bunda akan menayangkan videonya, diamati baik-baik, disimak videonya ya. Dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode, diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh pertama adalah mencuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional. Dimulai dari decomposition atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau mengelompokkan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak benturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dan bahan.
alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci di antaranya: 1. Menyalakan mesin. 2. Memasukkan baju yang telah dipilah-pilah. 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari kesamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita membutuhkan air. 2. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen atau sabun cuci. 3. Kita akan menyalakan mesin ketika mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung, dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang-ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dengan mesin cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau boleh dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana hanger pakaian bisa dibuat karena itu tidak penting. Maksud dari tidak penting adalah mengetahui cara hanger dibuat tidak akan berpengaruh pada proses mencuci baju karena pembuatan hanger bukan bagian dari proses mencuci baju. Lalu yang terakhir adalah algorithm design. Algorithm design adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan pola yang ditentukan. Dari mencuci pakaian, maka algoritma yang terbentuk adalah: 1. Pilih baju yang akan dicuci. 2. Masukkan ke dalam mesin cuci. 3. Kemudian masukkan deterjen. 4. Tekan tombol sesuai urutan. 5. Tunggu sampai selesai. 6. Ambil pakaian yang telah dicuci dari mesin cuci. 7. Jemur di tempat yang cukup dengan sinar matahari. 8. Jika sudah kering, maka angkat pakaian tersebut dan rapikan. Nah, tadi tahapan landasan berpikir komputasional berdasarkan judul tadi ada berapa? 4. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua? Abstraksi. Yang ketiga? Pengenalan pola. Yang keempat? Algoritma. Kalau dekomposisi tadi apa? Dekomposisi itu membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kalau abstraksi itu apa dari abstraksi? Fokus pada informasi yang penting saja. Kalau abstraksi tadi fokus pada informasi yang penting saja. Kemudian yang ketiga tadi pengenalan pola. Pengenalan pola tadi mencari apa aja? Mencari yang sama atau yang tidak sama? Kesamaan. Oke. Jadi yang ketiga tadi adalah pengenalan pola itu adalah mencari kesamaan di antara bagian yang sudah dipecah tadi. Dan yang terakhir tadi adalah algoritma. Algoritma itu apa aja? Membuat langkah-langkah penyelesaian. Algoritma itu adalah membuat langkah-langkah penyelesaian. Bu Ena akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kemarin sudah duduk sesuai anggota kelompoknya? Sudah. Sini kelompok berapa? 1. Oke, sini kelompok 1. Kita cek dulu. Kelompok 1 anggotanya Cika, Zara, Tantia, Akbar Dewa, Dava. Sini kelompok 2. Kelompok 2 anggotanya Nevan, Vicky, Dinda sama Karisa. Kelompok 3 Fai, Nabila, Zena, Fahmi sama Dani. Sudah duduk sesuai anggota kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Setelah hari ini, Bu Irna akan mengajak kalian diskusi kelompok. Kalian tadi sudah menyimak video, sudah memperhatikan. Sekarang Bu Irna akan membagikan lembar kerja. Ini Bu Irna punya lembar kerja. Ada lembar kerja yang akan dikerjakan setiap
pemilihan kelompok. Jadi nanti satu kelompok dapat satu lembar kerja. Kalian diskusikan bersama anggota kelompoknya. Dikerjakan sama-sama. Dan dilihat dulu. Sambut. Sekarang dilihat dulu yang halaman pertama aja. Perhatikan. Halaman pertama di sini ada kelompok. Nanti tulis kelompok berapa. Kalau kelompok 1 ditulis di kelompok 1. Yang depan anggotanya ditulis anggotanya siapa saja. Nanti tulisnya gantian ya, jadi gantian satu-satu. Terus dilihat yang halaman kedua. Halaman kedua aktivitas 1. Kalian disuruh bagaimana menurutmu apa itu berpikir komputasional. Jadi kalian menyampaikan pendapat apa yang dimaksud berpikir komputasional tadi. Terus yang aktivitas kedua, bayangkan kamu ingin membuat susu, sebutkan apa saja langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Jadi nanti ditulis langkah-langkahnya mulai dari pertama merebus air, terus apa diturunkan ditulis langkah-langkahnya. Terus yang ketiga, melengkapi pola ya. Di sini ada gambar bangun. Ada bangun-bangun. Nanti kalian disuruh melengkapi polanya. Terus halaman ketiga ada sebuah kasus. Nanti kalian disuruh menulis informasi penting yang ada dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah menuliskan langkah-langkah membantu Sinta agar tidak terlambat. Sampai sini untuk petunjuknya sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan diskusi kelompok. Bu Erna kasih waktu 15 menit. Silakan kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, dipresentasikan. Ya, silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Sebelum maju presentasi biar semangat, ayo kita tepuk semangat dulu dah. Tepuk semangat. Ayo tepuk tangan buat kita semua. Sudah semangat ya? Sekarang silakan presentasi. Dimulai dari kelompok berapa dulu? 1. Ayo kelompok 1 silakan maju semua. Ya. Untuk kelompok lain, untuk kelompok 2 dan 3 silakan diamati dan dicermati hasil presentasi kelompok 1 ya. Nanti boleh bertanya nggih. Nah, silakan Sika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan anggota tugas, jadwal, tanggal, akte, berapa.
komputasional adalah proses menyelesaikan masalah dengan cara sistematis yang kemudian dapat diotomatisasi menggunakan prinsip Manapun membuat sesuatu merupakan sesuatu belum mengambil benar dan tidak. Siapa itu jalan benar dan melakukan hal yang menuju kepada kebenaran. Empat selalu aplikasi hingga melakukan yang sukses dengan benar. Artinya melengkapi pola. Lanjut, itu dibaca ya. Yang keras bacanya informasi Tuliskan langkah-langkah untuk membantu Sinta agar tidak terlambat sekolah. Menyiapkan tas dan baju saat malam agar tenang saat ingin pergi sekolah dan bangun lebih awal. Oke. Tadi sudah presentasi dari kelompok 1, beri tepuk tangan buat kelompok 1 dulu. Ada yang mau bertanya atau menanggapi anak-anak? Oke, Karisa? Oke. Tadi Karisa menambahkan langkahnya untuk Cinta agar tidak terlambat adalah bangun lebih pagi. Kelompok yang lain bagaimana, setuju? Setuju. Oke. Terima kasih Karisa. Oke. Baik, semuanya beri tepuk tangan buat kelompok 1. Tadi untuk kelompok 1 tadi berpikir komputasional sudah, langkah-langkah membuat susunya juga sudah benar, melengkapi polanya juga sudah, untuk abstraksi samanya juga sudah. Silakan dulu. Sekarang lanjut untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Anggota kelompok kami ada kami Rifai dari Nabila Zina. Menurutmu apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah proses penyelesaian masalah dengan cara sistematis, logis, dan dapat diotomatisasi menggunakan prinsip-prinsip pikiran. Bayangkan kamu ingin membuat susu. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan? 1. Merebus air. 2. Menyiapkan gelas dan sendok. 3. Menuangkan susu ke dalam gelas. 4. Menuangkan air yang sudah mendidih ke dalam gelas yang ada susunya. 5. Lalu diaduk. 6. Lalu susu siap diminum. Melengkapi pola bentuk. Gambaran bentuk yang sesuai dengan pola di bawah ini. Lingkaran persegi, lingkaran persegi, lingkaran persegi, segitiga, segi enam, segitiga, segi enam, segitiga, segi enam. Log, bulan keempat, jari keempat, log. Segitiga, trapesium, segitiga, segitiga, trapesium, trapesium. Persegi, segitiga, segitiga, persegi, segitiga. Pemirsa, informasi penting apa saja yang dapat kalian peroleh dari makanan di atas. Setiap pagi Sinta sering terlambat ke sekolah karena guru memilih baju dan belum menyiapkan tas. Dia tidak membiasakan diri menyiapkan sejak malam. Untuk kelompok 1 dan 2 ada yang mau menanggapi atau bertanya? Tidak. Sudah benar apa belum jawabannya dari kelompok 3 ya? Ya. Nah, sekarang kita beri tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3, silakan duduk
kembali. Tadi kembali. Silakan duduk kembali. Terima kasih tadi kalian sudah presentasi dengan baik ya. Sekarang kita bahas dulu. Dari yang pertama tadi ya. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses penyelesaian masalah dengan cara sistematis, logis, dan dapat diotomatisasi menggunakan prinsip ilmu komputer. Yang kedua tadi dekomposisi memecahkan masalahnya membuat susu. Langkah yang pertama tadi apa? Merebus air, juga mendidih. Yang kedua menyiapkan gelas dan sendok. Kemudian menuangkan susu. Setelah menuangkan susunya diaduk. Setelah diaduk susunya jadi berarti siap untuk diminum. Kemudian sekarang tadi kegiatan yang kedua adalah melengkapi pola ya. Lihat dulu. Tadi yang pertama ada lingkaran. Lingkaran ini ada gambar persegi. Dan lingkaran persegi berarti setelah persegi gambarnya adalah gambar lingkaran. Kemudian persegi, lingkaran, persegi. Untuk gambar yang kedua ada segitiga, ada segi enam. Segitiga, segi enam, segitiga berarti setelah segitiga segi berapa? 6. Segi 6, segitiga, segi 6 lagi. Selanjutnya tadi ada gambar log-lognya 2. Habis log ada belah ketupat berarti setelah belah ketupat gambar log. Kemudian segitiga, trapesium berarti setelah trapesium ada segitiga. Ini persegi, di sini ada kosong, kemudian segitiganya 2 berarti tempat yang kosong diberi gambar persegi. Ini namanya melengkapi pola. Melengkapi pola itu termasuk pada tahapan berpikir komputasional yang kedua, yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola itu mencari kesamaan. Nah, untuk yang ketiga tadi kalian dihadapkan kasus setiap pagi Sinta sering terlambat ke sekolah karena bingung memilih baju dan belum menyiapkan tasnya. Ia tidak membiasakan diri menyiapkan semuanya sejak malam. Akibatnya pagi harinya dia terburu-buru dan sering terlambat ke sekolah. Jadi dia akan ketinggalan pelajaran yang pertama. Nah, dari bacaan di atas tadi, informasi penting yang dapat kalian peroleh apa aja? Terlambat ke sekolah. Terus kenapa terlambat? Karena belum menyiapkan baju dan tas. Ya benar, karena belum. Informasi yang kedua belum menyiapkan baju dan tas. Yang ketiga dia tidak membiasakan menyiapkan sejak malam. Ini kita pada tahap abstraksi yaitu memilih informasi penting. Jadi informasi pentingnya ada 3. Sinta terlambat ke sekolah. Yang kedua tidak menyiapkan baju dan tas sebelumnya. Yang ketiga adalah bangunnya kesiangan. Kemudian kegiatan keempat adalah algoritma menyusun langkah. Bantulah Sinta agar tidak terlambat sekolah. Supaya tidak terlambat sekolah, langkah yang kamu harus lakukan Sinta apa aja yang pertama? Menyiapkan seragam dan tas di malam hari. Oke, betul sekali. Yang pertama menyiapkan seragam di malam hari. Kemudian ada yang punya pendapat lain? Bangun lebih awal. Bangun lebih awal. Terus tidurnya harus lebih awal. Oke, tidurnya harus lebih awal. Nah, dari diskusi kelompok tadi ada yang mau ditanyakan ya? Tidak ada, sudah jelas? Sudah. Bunda ucapkan terima kasih untuk semua kelompok, 3-3-nya hebat semua. Beri tepuk tangan buat kita semua. Sudah dengan bagus, cuma evaluasinya 1 kurang banter bacanya. Kalau presentasi di depan harus keras. Ada yang mau ditanyakan untuk tadi pembelajaran ini? Kalau tidak ada, setelah ini Gena ingin mengecek pemahaman kalian. Kalian Gena akan memberikan soal untuk dikerjakan secara pribadi atau dikerjakan sendiri-sendiri. Tujuannya apa? Gena pengen tahu pemahaman kalian selama belajar tadi sudah paham atau belum. Nah, sebelumnya biar semangat, ayo kita sedikit sebentar sebelum garap soal. Semuanya berdiri.
Selamat pagi. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah fresh ya, bukan sudah fresh, sekarang udah belajar soal. Nah, Bu Erna punya soal. Ini dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Nanti tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman kalian. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, silakan dikerjakan dulu. Oke, ditulis nama lengkapnya, boleh disingkat. Soalnya ada 3 nomor absennya nih. Jadi ditulis nama, kelas sama nomor absenmu ya. Soalnya ada 3. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang berpikir komputasional? Yang kedua, hubungkan landasan berpikir komputasional dengan memberi garis pada pilihan di samping. Jadi yang kedua itu dihubungkan. Yang ketiga, sebutkan manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan dikerjakan. Nanti yang sudah selesai boleh ditutup. Oke, kalau sudah boleh dibuka dan dikerjakan dulu. Oke. Baik anak-anak, perhatikan dulu ya. Alhamdulillah sudah selesai mengerjakan soal semua ya. Nah, alhamdulillah hari ini sudah selesai mengerjakan semua. Kita belajar dari pagi sampai siang ini. Kita simpulkan sama-sama ya pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar apa saja? Berpikir komputasional. Yang pertama tadi kita belajar berpikir komputasional. Yang kedua tadi kita belajar tentang landasan berpikir komputasional. Tadi ada berapa? 4. Yang pertama apa ya? Komposisi. Yang kedua? Abstraksi. Yang ketiga? Pengenalan pola. Yang keempat? Algoritma. Ada yang bisa menyimpulkan pengertian berpikir komputasional tadi apa ya? Proses Ya. menyelesaikan masalah dengan cara sistematis, logis, dan dapat diotomatisasi menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Oke, benar sekali. Ada yang lain? Siapa? Berpikir komputasional tadi apa? Proses penelitian laporan dengan cara sistematis,
pelapis seperti otomatisasi menggunakan prinsip-prinsip yang diawali. Jadi kita kan sudah belajar berpikir komputasional, yaitu proses menyelesaikan masalah dengan cara sistematis, logis, dan dapat diotomatisasi menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Landasan berpikir komputasional tadi ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Membagi masalah menjadi bagian-bagian. Ya, benar. Yang kedua, abstraksi. Apa itu abstraksi? Kemudian pengenalan pola tadi mencari kesamaan. Yang keempat, algoritma. Algoritma itu adalah membuat langkah-langkah. Alhamdulillah hari ini sudah belajar dengan baik. Nah, Bena mau tanya dan refleksi pembelajaran hari ini. Tadi setelah dari pagi sampai siang kita belajar. Nah, bagaimana perasaanmu hari ini dah? Belajar hari ini bagaimana? Nah, dari Pak tadi, aktivitas apa yang kalian sukai ya? Ada yang mau bergerak? Ya, Kanisa yang disukai apa? Melihat video. Vicky yang disukai apa? Belajar kelompok. Ada yang lain? Zena? Nonton film sama teman-teman. Tadi nonton video bareng teman-teman. Nah, tadi banyak aktivitas yang disukai, dari belajar kelompok, melihat video bersama teman-teman. Nah, nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita ulang lagi ya, nanti kelompokan sama lihat video. Nah, tadi kalian kan sudah belajar. Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Kalian belajar apa tadi? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional tadi ada berapa? Yang pertama, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, algoritma. Benar sekali, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajar tentang berpikir komputasional. Untuk berikutnya, jangan lupa nanti di rumah dipelajari. Pelajaran yang selanjutnya adalah menyelesaikan langkah-langkah berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti di rumah dipelajari bukunya tentang menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan berpikir komputasional. Ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan hari ini? Ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Ya, dapat dipimpin berdoa. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.